Halo semuanya, hari ini kita akan membuat sebuah proyek lagi ya, dimana ini adalah proyek open world map games gitu. Jadi langsung aja kita mulai. Pertama ini saya hapus sprite defaultnya ya. Kemudian kita akan membuat sebuah sprite baru seperti biasa. Kalian bisa upload atau bisa pilih sprite yang ada di Scratch atau membuat sendiri. Kali ini saya akan coba untuk membuat sendiri. Di paling tidak minimal ada 3 kostum dalam satu sprite untuk memperbaiki animasinya gitu ya. Kali ini akan saya coba untuk membuat sebuah sprite stickman. Jadi cukup simpel saja gitu ya. Ada kepalanya, kemudian ada tubuhnya atau badan seperti ini. Ya, kita pertebal ya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita berikan tangan, gitu ya. Ya mungkin kurang lebih seperti ini. Kalian bisa kreasikan sendiri karakter kalian atau sprite-nya. Oke, kemudian ini saya copy aja dengan Ctrl C dan Ctrl V gitu ya, agar lebih cepat. Nah, seperti ini. Oke, baik. Biasanya kalau dalam sebuah bentuk stickman itu ada sendi-sendinya ya. Dalam artian ada kaki, ada paha, terus ada betis kalau untuk kaki seperti ini. Kemudian kalau untuk tangan itu ada apa? Siku dan juga ada lengannya gitu ya. Nah, mungkin saya akan buat seperti ini. Cukup simpel itu. Kemudian kalau sudah seperti ini kita bisa mengatur sendi-sendinya gitu ya dengan mengklik tools yang ini namanya reshape gitu ya. Jadi kita bisa atur arahnya, cukup klik aja apa namanya simbol yang lingkaran di ujung shape-nya ini gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kostum satu, kemudian saya duplicate menjadi kostum 2. Nah, untuk kondisi lari kita akan coba arahkan menghadap ke arah kanan yaitu yang di sebelah sini gitu ya. Jadi dia seolah-olah di sebelah kanan larinya. Nah, ini kita coba buat dulu, simulasikan. Nanti kalau untuk yang menghadap ke kiri, itu tinggal diubah aja arahnya gitu ya. Oke, baik. Ini dia sedang akan posisi berjalan gitu ya, atau berlari menghadap ke kiri stick, kiri dirinya gitu. Oke, ini saya hapus dulu. Ini kemudian saya duplicate lagi. Nah, di sini mulai ada perubahan transisi gitu ya. Seperti biasa, yang namanya ilusi optik itu harus dimainkan dalam animasi gitu. Jadi kita coba seperti itu. Jadi ada perubahan. Nah, terus kemudian kita duplikat lagi yang ini, mungkin posisinya agak sedikit sejajar ini. Nah, sebelah sini dia mulai sini. Nah, gitu ya. Di sini kita akan coba sedikit ke sini. Dan di sini kita akan sini. Nah, sudah cukup. Seperti berjalan gitu ya, kurang lebih. Oke, mungkin ini ada sedikit kurang, nggak apa-apa gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan balik lagi. Jadi kita bisa tinggal mengaplikasikan ketiga kostum ini. Kemudian
Untuk satu kostum lagi itu sebagai keadaan dia bernafas gitu ya, atau keadaan dia standing tanpa berjalan ya, di mana dia menghadap menghadap player gitu ya, menghadap kita. Kemudian seperti ini kita pisahkan dulu ini. Kemudian dia menghadap kita gitu ya. Ini kalian juga bisa pakai efek flip atau cermin gitu ya. Jadi ya dia tinggal menghadap sebelahnya gitu. Kayak ini saya copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian flip, dia akan seperti ini. Ya. Kemudian kalau sudah, ini ini adalah posisi stickman-nya berdiri gitu. Nah, kemudian supaya ada efek seperti hidup sedikit, kita duplikat lagi, ada satu lagi yang kostum kelima itu dia seperti bernapas, jadi kepalanya agak sedikit nunduk, kita turunin, kemudian bahunya kita sedikit turunin, nah seperti ini, kemudian kakinya juga kita agak sedikit ubah dikit gitu ya. Nah, jadi dia seperti bernapas gitu ya, kurang lebih. Nah, ini adalah sprite karakter atau main karakter kita. Di sini kita kembali ke code, terus sprite-nya kita ganti namanya menjadi main karakter atau apapun terserah kalian gitu ya. Kalau sudah, kemudian kita bisa membuat apa? Kita akan membuat sebuah peta gitu ya. Dimana petanya kita buat dengan sebuah sprite baru. Ya, saya bikin Paint atau kalian juga bisa membuat peta dengan mempersiapkan peta dari aplikasi lain, kemudian kalian buat dulu, kemudian bisa dipindahin ke Scratch gitu ya. Nah, dalam hal ini saya akan memberi contoh sederhana dulu aja. Jadi kurang lebih seperti ini map yang saya buatkan. Oke, ini sebagai contoh aja. Jadi kalau sudah, kemudian kita akan memperbesar ya. Jadi area dari kostum satu ini, atau di sini kita beri nama sebagai map atau land gitu ya. Ini kostum satunya, saya ganti dulu namanya agar lebih mudah membedakannya menjadi map 1. Kemudian kalau sudah, baru ini kita bisa kita bisa buat lagi baru di sini paint. Nah, kalau sudah dibuat baru, kemudian kita membuat sebuah titik ya. Tapi dengan ini kita convert dulu ke bitmap. Kenapa di-convert? Karena agar supaya biasanya kalau misalnya dalam keadaan vektor itu dia tidak akan bisa optimal besarnya, sedangkan kalau bitmap itu kita bisa mengoptimalkan ukurannya sebesar-besarnya, sekecil-kecilnya. Ini saya zoom in, kemudian kalau untuk bitmap itu terdiri dari titik gitu ya. Nah, ini adalah sebuah titik yang terdiri dari 10 titik sebetulnya. Kemudian kita seperti biasa, mungkin kita bisa ubah menjadi 1 ya, atau ya biarkan saja default ya, tetap 10 seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, size-nya itu bisa kita ubah menjadi 1000. Nah, size ini 1000, kemudian baru ini kita zoom lagi sedikit, ini kita kasih titik di sini. Nah, seperti ini. Jadi ukuran titiknya kalau kita lihat itu kurang lebih hampir sama dengan si
main karakter ya. Oh iya, main karakternya kita ubah dulu sedikit ukurannya supaya tidak terlalu besar ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kembali ke titik. Titiknya kurang lebih hampir sama dengan ukuran main karakter gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, maka kita bisa kembali ke map. Nah, tada, mapnya jadi besar gitu ya. Dimana tadi ukurannya sama dengan frame, tapi karena kita sudah menggunakan trik gitu ya, dua kostum, jadi yang satunya vektor, yang satunya bitmap, akhirnya mapnya bisa besar seperti ini. Nah, sekarang kita bisa ke ini, kita ubah dulu supaya untuk mempermudah coding nantinya. Titik. Nah, saya beri map titik. Saya beri nama kostum titik gitu ya. Oke, kita kembali ke coding atau code gitu ya. Nah, di sini kan sebetulnya karakternya itu tertimpah ya. Ini masih bisa diubah nantinya seperti biasa gitu ya. Kalian bisa pilih block looks, kemudian go to ya, back layer ya. Oke, sorry. Yang di sini itu untuk yang land. Nah, gitu ya. Kita klik, nah dia akan di bawah, di belakangnya. Kemudian kalau sudah itu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menganimasikannya gitu ya. Pertama, kita coba animasikan sebuah landnya dulu atau mapnya seperti biasa dengan cara ya ini block event bendera ya, kemudian looks, kemudian kita pilih go to. Oh ya, yang tadi ya, go to back layer gitu ya. Nah, yang ini go to back layer agar dia posisinya selalu di belakang stickman gitu ya, sebagai background. Kemudian kita pilih switch costume ya, switch costume to, nah, kemana? Ke titik gitu ya. Ini dia ke titik nih. Sudah. Kemudian kita pilih set size to 1000 gitu ya. 1000% atau 1000%. Nah, gini. Kalau sudah, kita kembalikan ke map 1 gitu ya. Switch costume to map 1. Nah, ini kita tes. Nah, seperti itu ya. Jadi kondisi idealnya adalah mapnya seperti ini. Kalian bisa membuat map sesuai dengan apa yang kalian mau gitu ya, lebih proper lagi. Ini sebagai contoh aja supaya lebih cepat dan ringkas. Kemudian setelah ini apa? Setelah ini gerakannya. Jadi kita akan buat ketika kita pencet ke atas, logikanya maka map harusnya ke bawah gitu. Tarik ke bawah. Dan sebaliknya, ketika kita ingin ke bawah, mapnya akan naik ke atas gitu ya. Ya, seperti biasa kita akan masukkan blok ini when space gitu ya, tapi kita ubah jadi up arrow atau AB C A W S D gitu ya, kalian bisa pilih sendiri. Di sini saya akan coba up, kemudian kita pilih lagi triggernya, habis up down gitu ya, ke bawah. Kita pilih lagi yang di sini kanan ya atau right, kemudian pilih lagi kiri ke left gitu ya. Nah, di sini ada 4 tombol yang akan kita gunakan. Kemudian kalau sudah, atau seperti ini deh biar lebih mempermudah teman-teman ya untuk membedakan. Nah, kalau yang kanan dia di sebelah kanan, yang kiri di sebelah kiri. Atas di atas, bawah di bawah. Kemudian kalau sudah seperti ini barulah kita gunakan blok motionnya gitu ya, gerakannya. Kita pilih change Y by gitu ya. Yang mana dulu nih? Yang atas dulu bisa. Kalau atas bawah itu Y ya kaitannya. Nah, di sini kalau misalnya kita klik ke atas maka mapnya harusnya ke bawah gitu, turun ke bawah. Maka apa? Ya benar, kita tambahkan minus gitu ya, agar dia ke bawah, turun. Kalau minus dia turun. Kenapa? Karena kita butuh stickman-nya ke atas. Kita tes ya. Ketika saya klik ke atas, nah mapnya turun ke bawah. Memang harus seperti ini. Begitupun juga semuanya ya, berlaku juga untuk semuanya. Kita tambahkan lagi change Y by, nah
kita mungkin ubah 20, kemudian ya ini plus aja karena kita ingin mapnya ke atas. Ini saya tes, saya pencet ke bawah, nah mapnya ke atas gitu ya. Jadi sudah mulai berjalan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal melanjutkan yang lainnya. Kalau kanan ke kiri, itu kita pakai X ya, change X by. Nah, tinggal kalau misalnya dia logikanya, kalau kita ingin dia ke kanan, maka apa? Mapnya harus ke kiri ya. Maka supaya ke kiri dia minus, gitu ya. Kalau kita mau ke kiri, mapnya harus ke kanan. Agar mapnya ke kanan, maka kita harus plus gitu ya, bukan min. Nah, kita tes seperti ini ya. Tuh. Oke, kalau sudah seperti ini, nah kita tinggal apa? Animasikan stickman-nya ya. Oke, untuk map sudah cukup. Kemudian kita ke stickman-nya. Nah, untuk stickman-nya kita bisa atur ya. Jadi kita bisa pilih kontrol seperti biasa. Event dulu, event, terus yang bendera. Kemudian kita pilih looks-nya dulu ya. Looks-nya adalah go to front layer agar dia selalu posisinya di atas sebuah map gitu ya. Kemudian switch costume to titik. Switch costume ya. Tuh. Sebentar. Oke, sebenarnya kalau untuk ini bukan kostum ya, tapi kita pilih ke go to ini dulu, go to agar dia selalu di tengah ya. Jadi kita pilih go to X ya 0, kemudian Y-nya 0 karena karakter harus di tengah posisinya. Kemudian kita pilih baru kontrol. Nah, kita pilih kontrol di sini. Jadi when ya, kita sama kayak tadi ya, up arrow. Ini untuk mempermudah kalian, maka saya akan coba buat sesuai dengan posisinya. Down arrow di bawah, kemudian kanan atau right di kanan, dan kiri atau left gitu ya. Seperti ini posisinya. Kemudian kalau sudah, kita baru memainkan kostumnya gitu ya. Ada di looks, switch costume to. Nah, yang pertama yang atas dulu. Ini kita karena dia biasanya akan ke atas gitu ya. Jadi ya dia bisa, kita bisa pakai yang manapun gitu ya kostum. Saya pakai kostum satu, kemudian white ya, memberi jeda untuk animasinya sekitar 1,15 detik ya. Baru kita pakai kostum lagi ya, switch kostum tuh. Nah 3 ya, nah sampai ke 3 ini. Kemudian atau 2 juga bisa ya, kita tes. Nah gitu ya, dia akan beranimasi gitu. Saya akan coba pakai 2 kostum dulu agar lebih ringkas. Kemudian ini bisa diduplikat ke semuanya sebetulnya. Jadi kita pisahkan dulu, kemudian ini duplikat, taruh sini. Terus juga duplikat lagi. Sorry. Ini dan sini. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita ubah, dia akan seperti ini. Nah, hanya saja ini dia sekali berubah dia tidak berubah kembali gitu ya kostumnya. Maka kita perlu tambahkan sebuah animasi dasarnya. Oh ya, kalau misalnya kita klik atas ya, dia akan seperti ini. Klik bawah dia seperti ini, klik kanan dia seperti ini gitu. Nah, sedangkan kalau ke kiri kita harus mengubah point in direction-nya agar dia menghadap ke kiri ya. Bagaimana caranya? Kita tambahkan aja di motion, kemudian kita pilih point in direction. Nah, ini kita selipkan di atas ya. Kayak gini. Di tombol left gitu ya, atau sebelah kiri. Nah, ini kita putar deh. Nah, ke minus 90 derajat ya. Artinya apa? Artinya ketika dia diklik dia akan kembali. Nah,
ini kan dia jadi terbalik gitu ya. Kenapa terbalik? Karena directionnya kita belum atur menjadi flip. Maka kita harus pilih yang tengah ini atau flip ya, left atau right. Dia hanya ada pilihannya dua, kiri atau kanan, tidak ada mutar gitu ya. Nah kita klik, maka dia akan seperti ini. Oke, kita tes ya. Nah ke kanan, dia tetap di kiri, maka tombol sebelah kanan pun sama. Kita harus tambahkan point in directionnya 90 gitu ya. Jadi kita bisa tes lagi ke kiri, ke kanan, tuh ya, kiri dan ke kanan. Nah ini mungkin sebenarnya ada beberapa yang harus diperhatikan lagi gitu ya, atau mungkin ada sedikit bug atau lag gitu ya. Jadi kadang-kadang dia tidak responsif. Tapi nggak apa-apa. Yang penting apa? Nah seperti ini ya. Yang penting codingnya sudah benar dulu gitu ya. Oke, mungkin ini ada titiknya belum kepencet. Ini titiknya. Ada titiknya ya. Untuk sebuah koma. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia kalau ke kanan, dia menghadap kanan, kalau ke kiri, dia menghadap ke kiri. Ke bawah dia gini, ke atas dia gini. Gitu ya. Mungkin agar lebih smooth lagi, karena tadi ada 3 ya sebetulnya kostumnya. Itu ya kita bisa tambahkan aja. Seperti ini contohnya, duplicate, kemudian saya tambahkan gini, kostum 2 dan kostum 3 habis itu kan. Karena ada 3 kostum. Ya, nah, kan lebih smooth lagi ya. Jadi hukum dari sebuah animasi itu ya semakin banyak kostumnya, maka akan semakin baik ya, akan semakin smooth. Gitu. Nah, ini saya tambahkan lagi karena kostum saya ada 3. Jadi efek berjalannya ada 3 tadi. Nah, seperti ini ya. Saya zoom in, zoom out sedikit. Kita coba ya. Nah, seperti ini ya. Dia berjalan. Oke, kalau sudah, maka kita akan tambahkan lagi satu animasi yang dimana dia ini sebagai motion gitu ya, motion effect atau ya motion dari karakter. Jadi seolah-olah karakternya bernafas gitu ya. Nah, kita berikan di sini seperti biasa kita pakai forever kalau untuk motion agar dia terlihat lebih hidup ya. Ketika tidak kita pencet apapun, maka dia seperti hidup gitu. Ya, kita buat animasi dasarnya yaitu dengan ya quiz switch costume to gitu ya, switch costume to ini saya perbesar sedikit, switch costume to ke 4 ya, nomor 4 karena tadi itu di sini ya. Nah dia dalam posisi diam dia harusnya seperti ini. Nah, kita pilih ke kostum 4, kemudian kita pilih lagi seperti biasa ya, white ini kita pakai. Saya comot aja karena males untuk mengedit gitu ya, kalian juga bisa seperti itu, duplicate, nah taruh di atas, sudah cukup ya, tinggal kita tambahkan lagi ya switch costume to ya, kostum 5. Nah ini adalah kondisi ketika dia sedang dalam keadaan biasa aja gitu ya. Ini kalian bisa tambahkan lagi kalau perlu gitu ya, tapi saya cukupkan ini. Nah kemudian ini bisa ditaruh di sini gitu, kita coba ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah, mungkin ini terlalu cepat, jadi bisa ditambahkan lagi detiknya. Nah, seperti ini. Atau 1 detik bahkan ya, agar tidak terlalu kayak kejang-kejang gitu ya karakternya. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa mengubah gimmick atau motionnya sesuai dengan apa yang kalian menurut kalian baik gitu ya, bagus gitu ya, lebih sempurna, lebih baik. Nah, seperti ini. Seperti biasa ya, ini karena kostumnya 2 jadi kurang terlalu hidup. Kalau 3 dia akan lebih baik lagi. Oke, ini untuk basic dalam sebuah games open world map gitu ya. Kalian nanti bisa membuat NPC-nya atau karakter tambahannya. Jadi ketika kita sedang berjalan, kita menemukan sebuah NPC ya. Nah, kemudian kalau untuk sebuah NPC itu bisa kita tambahkan lagi nih sprite-nya, tapi karena konsep dari NPC-nya dia akan ketemu ketika ada di suatu titik tertentu gitu ya dalam sebuah map ini. Nah, maka kita
duplikat aja mapnya. Kita duplikat mapnya karena kita menggunakan konsep yang sama gitu ya. Kemudian kita ke kostum. Nah, hanya saja yang membedakan adalah mapnya kita hapus seperti ini misalnya. Nah, kita ke titik ya. Titik ini kan masih ukuran sebenarnya di sini. Nah, di titik ini kita bisa zoom in tuh agar sama ukurannya untuk apa ya? Untuk karakter kita. Kemudian kita bisa duplikat dulu untuk titiknya. Nah, kita duplikat. Sebentar, untuk yang tadi ini kita ulang lagi karena kita masih membutuhkan map ya sebenarnya. Karena nah, map ini sebagai bingkai, jadi kita harus menggunakan mapnya. Ini saya ubah menjadi satu, kemudian filenya tidak ada. Nah, kita membutuhkan map kostum map satu ini untuk sebuah bingkai agar dia tetap besar ukurannya nanti ya. Kemudian titik-titik ini ya harusnya dihapus ya, teman-teman ya. Harusnya dihapus. Kita pilih select ini, select tools, kita hapus. Opsi bingkainya juga ikutan terhapus, tadi kita buat lagi ya. Buat lagi seperti ini. Filenya tidak perlu, tidak ada filenya. Nah, ini. Oke, sehingganya areanya tetap sama dengan map gitu ya. Kita beralih ke titik. Nah, titik itu di sini. Kita bisa zoom in. Kemudian ya, kita duplikat titiknya. Nah, ini ada dua titik. Di sini kalian bisa buat ini baru ya, apa? Ini saya hapus titiknya. Nah, kalian silahkan buat NPC baru atau karakter pendukung baru gitu. Di sini saya mau buat sebuah api. Ya, coba buat api. Ya. Sorry, warnanya tentu merah ya kalau api. Ya, gitu. Ya, mungkin saya buat agak sedikit cepat aja sebagai contoh gitu ya. Kalian bisa buat lebih sempurna tentunya. Oke, ini gitu ya. Kemudian kita duplikat aja, kemudian kita ubah-ubah sedikit apinya supaya lebih realistik gitu ya, real. Kemudian pilih ini. Nah, seperti ini ya, jadi ada perubahan apinya. Kemudian satu lagi ya, paling tidak itu membuat sebuah animasi itu minimal 3 kostum. Sebenarnya minimal 2, cuman kalau mau lebih hidup minimal 3 gitu ya. Jika ingin lebih realistik ya minimal 3. Kita pilih lagi. Nah, dia ada transisi perbedaan gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Titik titik ini kita ganti kostumnya jadi file 1 misalnya. File 2, file 3. Oke, kemudian kalau sudah kita kembali ke code. Nah, line 2 kita bisa menemukan sebuah NPC gitu ya. Nah, tapi di sini ternyata NPC-nya masih mengikut. Bagaimana caranya agar dia tidak mengikut ya? Dia harus tetap berada di posisinya. Nah, konsepnya sama teman-teman. Di kostum ini kita
ubah apinya ke vektor ya. Ya, kita ubah apinya ke vektor semuanya. Nah, dimana ketika dia dalam posisi vektor ini, barulah kita harusnya memberikan bingkai gitu ya. Sama seperti map satu tadi logikanya. Gitu. Jadi hanya titik aja yang dalam bentuk bitmap. Nah, ini kita matikan dulu seperti ini. Kemudian kita buat lagi di setiap kostum ya bingkainya. Ini dan ini. 3 ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalau sudah kita bisa kembali ke code. Kita bisa cek ya. Kita bisa cek. Nah, ini di apinya. Seharusnya dia tidak mengikuti lagi ya. Tuh ya, tidak mengikuti. Nah, kemudian kita ke kode tinggal memberikan efek animasinya ya, karena pada dasarnya seharusnya api ini bergerak gitu ya. Maka bagaimana caranya? Ya, kita konsepnya sama seperti animasi si main karakter nih ya. Ada forever dan perubahan kostum gitu ya. Maka kita pilih block event lagi. Jadi sebaiknya untuk animasi yang looping atau yang terus menerus gitu ya, kita buat menjadi 2 bendera ya, teman-teman. Jadi kita pilih forever ya di control. Nah, ini kemudian kita masukkan sama seperti tadi ya caranya, yaitu switch kostum, kemudian ya switch kostum tuh misalnya fire one, kemudian kita kasih jeda gitu ya 0.15 dan seterusnya ya, masukkan lagi kostumnya. Kayak gini teman-teman. Kalau sudah, kita bisa tes ya, kita bisa tes misalnya stop. Nah ya, jadi apinya sudah bergerak ya, teranimasi. Dan ini kalian bisa ya tinggal menambahkan NPC yang lainnya gitu ya, atau karakter yang lainnya dalam sebuah map ini. Ketika kalian bertemu, nah wah ada api gitu ya. Ya, mungkin ini adalah basic-basic yang harus diketahui ketika kalian membuat sebuah open world map games gitu ya. Mungkin ada yang kurang satu ya, kalau misalnya kita ingin agar karakter kita itu memegang senjata, kemudian kalau ketemu musuh ya anggaplah api ini adalah musuhnya, maka dia bisa mengayunkan senjatanya ya, atau pistolnya. Nah, di sini kita seperti biasa kita buat sprite baru sebagai senjatanya. Apakah itu dia pistol ataukah itu dia pedang gitu ya. Ini saya pilih paint, kemudian saya ubah namanya menjadi senjata gitu ya, atau sword deh, sword, pedang. Nah, di kostum satunya kita langsung bikin aja ya gambar. Di sini kalau untuk menggambar biar ada efek kayak bitmap, titik-titik ya kita ubah ke bitmap. Kemudian zoom. Ya, saya akan coba membuat pedang. Mungkin pedangnya gini aja. Simple. Pedang laser mungkin ya. Ya, pedang laser. Ini ada sedikit warna neon. Gini. Kemudian ya kita bisa zoom out, kita bisa ini harus dihapus nih kalau ada yang oke. Nah, kayak gini. Kalau ke vektor dia mulus ya ininya apa namanya? Garisnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita sesuaikan lagi mungkin posisinya ya. Tengah-tengah gini misalnya. Nah, dia sejajar dengan tangannya si stickman. Mungkin kita kasih sedikit tambahan ya, sentuhan di sini. Anggaplah ini adalah tangannya stickman ya, warnanya hitam dan bulat gitu ya.
Jadi kita beri gini. Nah, ini adalah tangannya si stickman. Kecilin lagi dikit, mungkin. Oke. Lagi dikit. Oke, perfect. Segini ya, kurang lebih. Nah, ini adalah pedangnya si stickman. Kalau sudah, kita bisa ke kode. Nah, ya, ke kode. Kemudian, ini adalah kolom kodenya senjata kita ya. Seperti biasa, kita bisa pilih kontrol, event ya, blok event dulu, bendera, kemudian kita pilih forever. Nah, ini dia forever. Kemudian apa? Ya, go to ya, motionnya dia harus selalu mengikuti ya stickman ya. Go to main karakter. Kemudian point toward gitu ya. Kita pilih point toward. Nah, ke mouse ya, karena ya dia harus mengikuti mouse gitu ya. Kemudian kita coba dulu ya. Nah, gitu ya. Dia akan mengikuti arah mouse ya. Jadi kan selalu misalnya musuhnya di sini, kita arahkan ke sini, dia ke sini. Nah, hanya saja ini kan posisinya di tengah-tengah persis karakter ya atau main karakter. Bagaimana caranya agar dia posisinya sesuai dengan tangannya main karakter? Maka kita bisa tambahkan lagi block point in direction ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya sudah, kita coba untuk sesuaikan ya. Apakah point in direction 90 ini sudah tepat gitu ya. Oh sorry, bukan point in direction. Kita pakai chain X ya, chain X by 30 ya, supaya lebih bisa diatur. Kita coba. Nah, gini ya. Ya dia bisa mengarah ke lawannya. Kemudian untuk flip ya kita bisa atur aja apa namanya set rotation style ya, left and right. Jadi dia tidak akan. Nah, gitu. Kalau karena ini pedang, jadi mungkin tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya ini adalah sebuah pistol, ya saya coba simulasikan. Anggaplah ini sebuah pistol yang kita buat ya. Nah, ini. Kemudian ini. Nah, jika ini adalah sebuah pistol, maka dia akan sesuai arahnya ya. Oke, kemudian kita coba ikut. Tuh ya. Dia akan kanan kiri gitu ya. Ya, tapi memang mungkin lebih baik all around ya. Jadi ketika kita arahkan dia akan sesuai dengan arah mouse gitu ya. Gitu. Kita tinggal tambahkan efek tembak-tembakan. Jadi sesuai dengan apa yang sudah teman-teman pelajari waktu itu ya. Bisa teman-teman tambahkan efek tembakannya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti saya akan pakai pedangnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ya teman-teman sudah ada pada progress ya. Jadi ini tinggal melengkapi saja gamesnya, apakah sistem poin dan lain sebagainya. Ya, mungkin Y-nya kita coba sesuaikan lagi biar lebih sesuai. Nah, ini baru lebih sesuai lah, lebih dekat gitu ya. Mungkin untuk efek putaran dari pedangnya sendiri agar dia sama dan sesuai maka harus di sini ya. Ya, titik pusatnya di sini. Jadi sesuai dengan tangannya si stickman ya. Tuh ya, harus di sini. Nah, nanti tinggal kalian kembali lagi ke code dan sesuaikan saja untuk arahnya. Ini kalian bisa drag sebetulnya. Kalian bisa drag langsung dari sini. Nah, arahkan sesuai dengan stickman gitu ya. Tapi ininya dimatikan dulu. Nah, kalian arahkan ke sini gitu ya, agar pas di tangannya. Kemudian kalian bisa lihat tuh ya, X-nya ada di 16, Y-nya ada di min 23. Di sini kalian tinggal ubah ya. Misalnya X-nya di 16, Y-nya min 23. Sebenarnya harusnya tuh ya, bukan by. Oke, benar. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman sudah bisa membuat ini, maka kalian tinggal menyempurnakan permainan open world map games sesuai dengan apa yang kalian
inginkan gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup di sini tutorial basicnya. Sampai jumpa lagi di tutorial lainnya. Terima kasih.